Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang wafatnya Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Beliau berpulang ke rahmatullah pada tanggal 21 Zulkaidah tahun 1332 Hijriah atau bertepatan dengan 1914 Masehi. Beliau berpulang ke rahmatullah pada umur 150 tahun. Jadi seperti kita sampaikan dalam video-video sebelumnya, Syekh Ibrahim Kumpulan ini lahir pada tahun 1764 dan wafat pada tahun 1914. Jadi beliau diberikan kesempatan hidup yang cukup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 150 tahun. Ketika Syekh Ibrahim Kumpulan berpulang ke rahmatullah, kampung Koto Tuo ini dipenuhi oleh kabut putih dan kupu-kupu kuning, dan ini berlangsung lebih kurang selama 40 hari. Jadi Syekh Ibrahim Kumpulan mengalami sakit lebih kurang 2 pekan sebelum berpulang ke rahmatullah. Ketika beliau berpulang ke rahmatullah ini, kampung Koto Tuo penuh sesak oleh jemaah. Berpakaian putih, tidak diketahui berasal dari mana, datang dari mana para orang-orang ini. Saking banyaknya orang yang hadir ketika itu, jenazah beliau ketika membawanya dari rumah Gadang ke Surabatu tidak perlu menggunakan tandu atau keranda. Jadi jenazah beliau itu hanya dioper pakai tangan oleh jemaah yang hadir, mulai dari rumah Gadang sampai ke Surabatu. Ini membuktikan betapa banyaknya masyarakat yang hadir, jemaah yang hadir, murid-murid beliau yang hadir ketika itu. Kaum muslimin, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Tahun 1914, tahun 1914 Syekh Ibrahim berpulang ke rahmatullah, dan perjuangan beliau dalam memimpin tarekat Naqsabandiyah di Kumpulan. Perjuangan beliau menyebarkan ajaran Islam sampai hari ini belum terhenti. Masih ada penerus-penerus yang melanjutkan perjuangan beliau. Berpulang beliau ke rahmatullah, maka dilanjutkan oleh Syekh Abdul Jabar. Berpulang Syekh Abdul Jabar dilanjutkan oleh Tuanku Burua Tuanku Ibrahim. Setelah itu dilanjutkan oleh Sulaiman Tuanku Sayyidina Ibrahim. Dilanjutkan oleh Haji Nasrul SAG Tuanku Syekh Ibrahim. Dan hari ini dilanjutkan oleh Haji Abu Bakar Tuanku Sayyidina Ibrahim. Kaum muslimin, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi ketika beliau berpulang ke rahmatullah 1 tahun, tahun depannya setahun berpulangnya ke rahmatullah, maka diadakan kegiatan haul. Kalau istilah di Minangkabau, mendapek hari. Mendapek hari ini kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan atau setahun setelah seseorang berpulang ke rahmatullah. Jadi diadakan kegiatan mendoa. Jadi maka dari itu di Kumpulan, kegiatan haul Syekh Ibrahim Kumpulan ini lebih dikenal dengan nama kegiatan mendoa Surabatu. Di mendoa Surabatu ini pertama kali dilakukan tahun 1915 Masehi atau 1333 Hijriah. Sampai hari ini kegiatan mendoa Surabatu itu masih berlanjut, selalu diadakan setiap tahun. Dalam sejarah yang kita dapat, hanya 1 kali absen kegiatan mendoa Surabatu ini, yaitu pada kegiatan atau
pada peristiwa PRRI di Sumatera Barat. Sampai hari ini, sampai tahun kemarin 1443 Hijriah itu sudah dilakukan haul yang ke-111 kali. Insya Allah tahun ini 1444 Hijriah adalah mendoa Surah Batu yang ke-112 tahun. Kaum muslimin para pecinta, saya Ibrahim Kumpulan. Kenapa kegiatan mendoa Surah Batu ini diadakan? Pertama dalam rangka memuliakan ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi siapa yang memuliakan ulama berarti sudah memuliakan nabi. Siapa yang memuliakan nabi berarti sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka inilah mendoa Surah Batu dilaksanakan. Syekh Ibrahim Kumpulan merupakan ulama besar di zamannya yang ada di Kumpulan ketika itu. Alasan kedua kegiatan ini dilakukan adalah untuk menziarahi kubur, membiasakan diri menziarahi kubur. Kenapa kita menziarahi kubur? Agar kita bisa mendoakan orang yang ada di dalam kubur itu, mendoakan orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Setelah itu memberikan motivasi kepada diri sendiri agar kita selalu ingat akan kematian. Ingat mati berarti kita mempersiapkan diri untuk mati. Perbekalan atau persiapan untuk mati yang terbaik adalah berupa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ziarah kubur itu kita hanya mendoakan orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Walaupun mendoakan orang yang berpulang ke rahmatullah itu tidak hanya dengan cara mendatangi kuburannya. Alasan ketiga, alasan berikutnya kaum muslimin dan muslimat para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan, kegiatan mendoa Surah Batu ini adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara masyarakat kumpulan, masyarakat di luar kumpulan, jemaah-jemaah murid-murid yang memiliki sanad keilmuan bersambung ke Syekh Ibrahim Kumpulan. Kenapa seperti itu? Karena di kegiatan ini mereka hadir. Mereka hadir semua di sana, saling bercengkrama, saling bertukar pikiran. Maka dengan demikian mudah-mudahan persatuan, ukhuwah, rasa persaudaraan itu akan semakin muncul, akan semakin erat, semakin kuat. Alasan berikutnya kegiatan mendoa Surah Batu ini adalah membiasakan masyarakat untuk menafkahkan sebagian rezekinya. Kenapa seperti itu? Karena dalam kegiatan mendoa Surah Batu ini kebanyakan masyarakat itu berinfak, bersedekah ke masjid, ke surau. Sedekah baik berupa materi, berupa makanan, berupa ide dan lain sebagainya. Makanan juga diinfakkan oleh masyarakat Kota Kacik tanpa diminta oleh panitia. Ini murni ketulusan, keikhlasan masyarakat Kota Kacik untuk menyumbangkan makanan dalam kegiatan itu. Karena yang hadir ribuan orang, maka ribuan orang itu dijamu oleh masyarakat Kota Kacik. Mengenai makanan khusus di kegiatan ini ada singgang ayam. Jadi singgang ayam ini ratusan singgang ayam ada di kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan dengan terlibatnya semua lapisan masyarakat akan memperkuat ukhuwah di antara kita. Alasan berikutnya kaum muslimin dan muslimat para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Dalam kegiatan ini melibatkan zuriat Syekh Ibrahim, melibatkan pemerintah, mulai dari pemerintah tingkat nagari, kecamatan hingga kabupaten. Setelah itu melibatkan ini mama yang ada di Kota Kacik, melibatkan masyarakat, melibatkan pemuda, melibatkan pihak-pihak lain dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kita mempertemukan antara ulama, orang-orang surau dengan umara, dengan pemerintah. Di kegiatan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan hubungan, meningkatkan kemesraan antara ulama dan umara. Karena umara dan ulama tidak bisa dipisahkan. Mereka harus sejalan. Kalau dalam pepatah mengatakan cie di kamudi, cie di haduan. Jadi umara itu adalah pemegang setir, sedangkan ulama adalah penunjuk arah, penunjuk jalan. Agar setir itu tidak berjalan
ke jalan yang kurang tepat. Kaum muslimin, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan, di kegiatan mendoa Suruh Batu ini setiap tahun dilakukan, yaitu pada hari Ahad yang terdekat dengan 21 Zulkaidah. Setiap hari Ahad yang terdekat dengan 21 Zulkaidah. Jadi para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan, dalam kegiatan ini juga dibacakan sejarah hidup Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Kenapa seperti itu? Karena mengenang beliau, mengenang kehidupan beliau, mengenang sejarah hidup beliau. Mudah-mudahan dengan itu para masyarakat, para jemaah yang ada di kumpulan dan sekitarnya, termasuk para jemaah-jemaah yang datang dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat, dari berbagai daerah, bisa mencontoh akhlak-akhlak yang baik yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan. Perjuangan Syekh Ibrahim Kumpulan bisa mereka lanjutkan, mereka contoh, dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, demikian sejarah wafatnya Syekh Ibrahim Kumpulan yang haulnya atau lebih dikenal dengan kegiatan mendoa Suruh Batu selalu dilakukan setiap tahun, yaitu pada hari Ahad yang paling dekat dengan 21 Zulkaidah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.